warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast FTIK Progresif, buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Ya, bersama saya Makfira Febriana. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber ya, yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi sobat FTIK sekalian ya. Siapa lagi kalau bukan beliau Bapak Dr. Abu Darin. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Fira. Alhamdulillah lancar Pak puasanya Pak. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah ya. Baik Sobat FT, pada kali ini kita akan berbincang-bincang ya dengan Bapak Abu Darin di sini ya, tentang Lailatul Qadar, Pak. Nah, jadi ini kita ingin mengulas sedikit tentang Lailatul Qadar agar Sobat FT di sini lebih tercerahkan ini Bapak. Bagaimana Bapak menurut Bapak Lailatul Qadar? Ya, baik. Saudara sekalian, Lailatul Qadar itu merupakan salah satu anugerah Allah SWT yang diberikan pada kita yang jatuh di bulan Ramadan. Maka dari itu, sebagai seorang Muslim, biasanya kita selalu menunggu yang namanya Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di sana ada semacam deskripsi bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita hitung secara matematis, ketika kita mendapati satu malam Lailatul Qadar, berarti sama dengan kita beribadah 83 tahun kira-kira begitu. Maka dari itu sebagai seorang Muslim kita selalu berlomba-lomba untuk meraih bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ada yang mengatakan jatuh di tanggal ganjil, ya, mulai tanggal 21, 23, 25, kemudian 27, 29. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ya mulai dari yang namanya nuzul Quran, yaitu 17, 19. Bahkan ada ulama yang mengatakan juga bahwa Lailatul Qadar itu sebetulnya sudah mulai ada sejak tanggal 1 Ramadan. Artinya bahwa karena itu adalah sesuatu yang masih rahasia, ya, masih rahasia, maka sebagai seorang Muslim tentunya tidak hanya ya melakukan ibadah puasa, melakukan sholat malam itu hanya untuk mencari Lailatul Qadar. Akan tapi yang paling utama itu adalah kita berpuasa dalam rangka mencari ridho Allah SWT. Sehingga kemudian Pak Insya Allah ketika kemudian kita itu puasa kita, sholat malam kita dan seterusnya karena ridho, mencari ridho Allah, maka Pak Insya Allah kita mendapatkan apa yang namanya Lailatul Qadar. Begitu kira-kira bermakna kata dengan Lailatul Qadar. Baik Pak, terkait tadi untuk waktu dari Lailatul Qadar sendiri kan bisa jadi sebelum akhir Ramadan atau bisa jadi di awal, di akhir. Nah, jadi kan belum pasti Pak, apakah ada tanda-tanda yang bisa kita lihat dari hadirnya Lailatul Qadar ini? Ya, di Lailatul Qadar itu ada tanda, yakni pada malam suasana yang sangat terang, ya, terang, anginnya itu bertiup sepoi-poi, tidak hujan, ya, kemudian di badan itu terasa sangat menyejukkan, kira-kira begitu. Itu tanda-tanda malam pada waktu itu. Kemudian pada siang harinya pun juga sama seperti itu. Nah, itu tanda-tanda daripada Lailatul Qadar. Namun bagaimanapun itu kan semua sudah dipersepsi pada diri manusia, ya. Yang pada hakikatnya Lailatul Qadar itu yang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisanya mempersepsikan saja, ya. Begitu Mbak Mafirah. Oke ya, gitu ya. Jadi memang kita wajib mempersiapkan ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin yang terakhir Pak, ada pesan bagaimana kiat-kiat sobat-sobat FT sekalian, apa tips dan trik untuk mempersiapkan Lailatul Qadar agar kita bisa mendapatkan malam tersebut? Ya, jadi dalam rangka untuk menyongsong Lailatul Qadar, tentu sebagai seorang Muslim, ketika kita menyongsong tidak hanya pada malam-malam ganjil setelah tanggal 20 Ramadan,
Akan tetapi sejak start di tanggal 1 Ramadan, kita sudah betul-betul giat dalam mereka melaksanakan ibadah. Ya, kewajiban-kewajiban sholat fardu dengan berjamaah misalnya, lalu kita lakukan. Sholat tarawih kita lakukan. Puasa kita lebih dekat lagi dengan kajian-kajian yang baik-baik. Kegiatan-kegiatan yang positif yang itu akan mendorong kita untuk selalu semangat dalam menyongsong adanya bulan Ramadan ini. Sehingga dengan demikian persepsi kita tidak langsung menuju kepada yang namanya Lailatul Qadar di akhir Ramadan, akan tetapi dari awal Ramadan kita sudah mempersiapkan diri ya menyongsong Lailatul Qadar itu dengan melakukan segala aktivitas atau ibadah yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi begitu ya Mbak ya. Oke, gitu ya. Jadi Sobat Etik, kita harus mempersiapkannya mulai dari awal ya, ya. Tidak hanya menunggu sampai akhir Ramadan saja. Baik, itu tadi perbincangan penuh hikmah kita dengan Bapak Dr. Abu Daris. Terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama Mbak. Ya. masih sudah memberikan hikmah pada kesempatan kali ini. Ya. Jangan lupa Sobat Etik untuk selalu like, comment, and subscribe YouTube FTIK Podcast kita. Saya selaku host undur diri, Mafira Febriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.